Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andika Agung Pambudi dengan NPM 101117033 dari Fakultas Kedokteran. Saya akan mempresentasikan tentang artikel Spesia yang berjudul Pengaruh Pemberian Kurma Phoenic dactylifera terhadap kadar glukosa darah penderita diabetes mellitus tipe 2. Nah, untuk diabetes mellitus tipe 2-nya itu sendiri adalah suatu penyakit yang terdapat adanya peningkatan gula darah yang diakibatkan oleh penurunan kadar insulin. Nah, glukosa itu sendiri adalah suatu produk yang dihasilkan dari proses penguraian karbohidrat dan perubahan glikogen dalam mati. Sedangkan untuk kurmanya itu sendiri disebut dalam bahasa Arab yaitu tamar. Kandungan di dalam kurma seperti senyawa flavonoid, steroid, fenolat diduga mampu menurunkan level glukosa darah. Lalu dari kandungan kurma tersebut terdapat polifenol dan serat atau fiber. Nah, untuk yang polifenolnya ini dia berpengaruh terhadap peningkatan dari jumlah dari islet of Langerhans dan adanya peningkatan jumlah dari beta sel pankreas dan menghambat adanya apoptosis terhadap beta sel pankreas dan meningkatkan adanya sintesis hepatik glikogen dan meningkatkan adanya produktivitas dari insulin dalam tubuh dan menghambat kerja dari enzim alfa amilase dan alfa glukosidase. Lalu dari serat fibernya ini bekerja untuk mencegah adanya atau menghambat adanya penyerapan karbohidrat yang berada pada saluran pencernaan dan meningkatkan adanya glukosa uptake di bagian otot dengan menggunakan GLUT4 sehingga menyebabkan adanya penurunan pada glukosa level darah. Sedangkan untuk faktor resiko, untuk patogenesisnya dari diabetes mellitus tipe 2 ini disebabkan karena adanya faktor resiko yang dapat diubah ataupun yang tidak dapat diubah, yang menyebabkan adanya resistensi insulin, sehingga terjadinya adanya kekurangan atau defisiensi insulin pada tubuh, sehingga respon pada tubuh itu meningkatkan adanya glukosa meningkat di dalam tubuh, sehingga menimbulkan respon pankreas yang bekerja lebih untuk memenuhi kebutuhan insulin, sehingga karena pankreas bekerja lebih untuk memenuhi kebutuhan insulin tersebut, terjadi adanya kerusakan pankreas, sehingga menyebabkan diabetes mellitus tipe 2. Nah, dari serat kurma tadi, itu serat kurmanya yang tidak mudah terserap ini menunda pengosongan lambung dan meningkatkan viskositas di saluran pencernaan. Itu dapat menyebabkan adanya penekanan penyerapan di saluran pencernaan dan mencegah adanya penyerapan glukosa dari tubuh, sehingga mencegah adanya glukosa meningkat dalam tubuh. Sedangkan dari kandungan polifenolnya tadi dapat meningkatkan adanya stimulasi sel beta pankreas sehingga menyebabkan adanya sekresi insulin dan mencegah dari defisiensi insulin dalam tubuh. Lalu penelitian ini dikriteriakan berdasarkan dua kriteria, yaitu kriteria inklusi dan kriteria eksklusi. Nah, untuk inklusinya ini adalah artikel yang telah dipublikasi pada jurnal nasional dan internasional yang terkait dengan pengaruh pemberian kurma Phoenic dactylifera terhadap kadar glukosa penderita diabetes mellitus tipe 2 menggunakan database dan search engine Google Scholar, ProQuest, ScienceDirect, dan SpringerLink. Untuk artikel penelitiannya diterbitkan dalam rentan waktu 2011 sampai 2021. Tipe artikel penelitiannya ini randomized control trial, dan artikel penelitian yang dapat diakses secara penuh, artikelnya bahasa Inggris dan berbahasa Indonesia, sedangkan untuk artikel kriteria eksklusinya ini berdasarkan artikel penelitian yang tidak selaras antara judul dan abstrak berdasarkan PICOS atau Population, Intervention, Comparison, Outcome, ataupun Study. Lalu eksklusinya itu duplikasi artikel. Untuk keyword dari keempat database dan search engine ini sebagai berikut. Lalu kriteria kelayakan berdasarkan PICOS, yaitu populasi dalam penelitian ini adalah penderita diabetes mellitus tipe 2. Untuk intervensinya menggunakan artikel yang meneliti intervensi atau pengaruh pemberian kurma terhadap kadar glukosa darah. Untuk komparasinya, kelompok pembanding yang tidak diberi kurma, outcome-nya adalah kadar glukosa darah, dan studinya ini menggunakan randomized control trial. Berikut diagram prisma dan ditemukan dua artikel yang sesuai atau yang eligible. Dan berikut tabel dari artikel yang eligible. Ya, dari kedua artikel tersebut, salah satunya adalah Wijayanti, EJ, dan kawan-kawan 2019, populasinya itu pasien diabetes mellitus tipe 2, dan untuk intervensinya ini pemberian kurma lulu 50 gram per hari selama 14 hari, dan ditemukan dari perlakuan tersebut didapatkan perbedaan penurunan kadar glukosa darah pada kelompok kontrol 8,67 mg per desiliter dengan p-value 0,067 lebih rendah dibandingkan dengan kelompok perlakuan, yaitu 22,94 mg per desiliter dengan p-value 0,04.
kurma mempengaruhi kadar glukosa darah tetapi tidak signifikan secara statistik. Sedangkan menurut Tariq Alalwan, dan untuk populasi pasien diabetes mellitus tipe 2 dan pemberian 3 buah kurma per hari selama 16 minggu, ini menunjukkan bahwa konsumsi kurma memiliki manfaat yang jelas untuk status lipid darah pasien diabetes mellitus, khususnya kolesterol total, berkurang secara signifikan. Dalam penelitiannya, kurma berpotensi memiliki efek menguntungkan pada profil lipid, terutama dalam mengurangi kolesterol total dan meningkatkan HDL karena kandungan polifenolnya yang tinggi. Namun, tidak ada penurunan yang signifikan terhadap kadar glukosa darah. Untuk kesimpulannya, kurma tidak memiliki efek dalam menurunkan kadar glukosa darah yang signifikan pada pasien dengan penyakit diabetes mellitus tipe 2. Untuk sarannya, dilakukan penelitian lebih lanjut dengan metode meta-analisis, dilakukan lebih banyak penelitian tentang original research-nya, dan penelitian lebih lanjut menilai beban glikemik, indeks, dan efek glikemia dari berbagai jenis kurma di antara populasi yang berbeda. Ya, terima kasih. Sekian presentasi artikel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.